Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, majelis menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 6 November 2022. Angka Romawi 1, warta keuangan ibadah Minggu 30 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Derma tangguh, amplop dan peti-peti pada ibadah gedung gereja pengharapan. A. Tangguh hitam Rp7.422.400. B. Tangguh merah Rp7.333.500. C. Tangguh biru Rp6.089.400. D. Amplop aksi 5 menit Rp6.457.700. E. Amplop persepuluhan Rp17.841.000. F. Amplop pengucapan syukur Rp9.260.000. G. Peti diakonia Rp5.028.000. Peti pembangunan Rp6.462.500. Peti pintu masuk Rp364.000. J. Derma live streaming Rp9.040.500. 2. Derma tangguh ibadah di Pospel Arius Wik APO dan di gedung-gedung PAR. A. Pos pelayanan Arius Wik APO Rp1.986.000. B. Gedung Parwik Gajah Putih Rp13.266.000. C. Gedung Parwik Oikumene Rp6.470.500. D. Gedung Parwik Percetakan Rp950.000. Angka Romawi 2, warta kehadiran jemaat. A. Yang mengikuti ibadah di gedung gereja pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah tanggal 30 Oktober 2022 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 261 orang. 2. Ibadah jam 09.00 di gedung gereja 632 orang. Melalui live streaming 270 orang. 3. Ibadah jam 16.00 257 orang. 1. Ibadah jam 6 November 2022 pada jam 16.00 saat ini dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Wik Diaspora, pemain orgen Bapak Penatua F. Lase, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. 2. Ibadah paduan suara Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 jam 18.00. Tempat gedung Par Irene Wik Oikumene. Yang dikunjungi pengurus PP2 Muger dan anggota paduan suara Jemaat Wik Oikumene. 3. Ibadah Wik Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 8 November 2022 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Bapak Jeremy Jemi Samori, tempat ruang pertemuan gereja 4. Ibadah PW gabungan 9 week pelayanan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 jam 16.00, tempat gedung Par Irene Week Oikumene, piket panitia HUT PW dan DPPW tingkat jemaat. Rapat evaluasi di 9 week pelayanan. Disampaikan kepada jemaat bahwa selama bulan November 2022 akan dilaksanakan rapat evaluasi di 9 week pelayanan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing week. Untuk itu, majelis memohon dukungan doa jemaat agar rapat evaluasi ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Katekisasi khusus dan reguler. Diharapkan kehadiran seluruh peserta kelas katekisasi khusus dan reguler tahun ajaran 2022-2023 pada ibadah pembukaan kelas katekisasi khusus dan reguler yang telah berlangsung tadi pada jam 11.00 di gedung Gereja Pengharapan. Majelis menyampaikan terima kasih. Hari ulang tahun PKB Jemaat GKI Pengharapan. Dengan ini kami mengundang seluruh kaum bapak Jemaat GKI Pengharapan Jayapura untuk ambil bagian dalam ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang ke-38 tahun yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 jam 18.00, tempat gedung Gereja Pengharapan. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Niat nikah. Niat nikah antara saudara Yan Peter Patiasina, lahir di Ambon pada tanggal 8 Januari 1995, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Patiasina dan Ibu Hendrika Sohuyat dengan alamat Koya Tengah. Dengan saudari Priscilia Aprilina Rachel Andris, lahir di Jayapura pada tanggal 5 April 1992, anak kedua dari pasangan suami istri Bapak Paulus Andris dan Ibu Carlota Tuange, dengan alamat Jalan Gajah Putih nomor 37 Jayapura, Wik Gajah Putih. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 jam 13.00. Penggembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2022 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam penggembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Wik Gajah Putih. Kepada pasangan niat nikah tersebut jika hadir dalam ibadah ini, disilakan berdiri.
aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Wakil Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani nomor 122 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Tuhan yang menembus surga terang, yang pada tanganmu damai dan terang, makhluk semua di bumi kau
Ya Tuhanku, betul. Awan gelap dirikanlah dunia sejahtera tetap. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan sejahtera kiranya turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaan berdiri, mari kita buka dari nyanyian Mazmur 150. Nyanyian Mazmur 150 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya. Puji kemuliaan-Mu di bentangan yang teguh. Puji Allah halik dunia, Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Bumi pula puji-Hu, bumi pula puji-Hu, nyanyikan firman-Mu dengan suling dan gendang, tepuk tari bersenang, nyanyi semerdu-merdunya. Hai segala makhluknya yang bernyawa, soraklah puji Allah, haleluya. Dengarlah hukum Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Ketika kita ada di minggu yang pertama dari bulan yang ke-11. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, dan menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Sebab hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Dan yang terakhir yang ke-10,
Jangan mengini rumah sesama manusia. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu manusia. Hukum ini menjadi cermin bagi kita menjalani minggu yang baru. Kita bercermin dan melihat seluruh yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita lakukan dengan penuh ketaatan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Disilakan duduk. Jemaat siapkan nyanyian Mazmur 25. Ayat yang kedua kita nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Dan ayat yang ketiga kita nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, hingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa pada kami sendiri tidak ada kebaikan. Engkau saja yang baik. Di luar-Mu kami sendiri orang berdosa. Kami berdosa dengan hati, dengan mulut, dengan tangan. Dan utang kami bertambah-tambah besar. Dosa itu menjadi kesusahan hati yang sungguh bagi kami. Dan pada kami sendiri tidak ada kuasa akan mengalahkan kejahatan itu. Itulah sebabnya kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami dan tinggallah selalu serta kami. Amin. Nyanyian Mazmur 25 ayat yang kedua, ajarlah aku jalan Tuhan. Ajarlah aku jalan Tuhan, tunjukkanlah lorong-Mu, pimpin dalam kesungguhan, ajar kebenaran-Mu. Engkau saja selamatku, Engkau saja yang ku cari, ku nantikan di Kau, pengkhianat akan malu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita merendahkan dosa kita dan Tuhan telah mendengarkan doa kita, untuk itu dengarlah berita keampunan. Dengarlah saudara-saudara, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, pasti akan ada keampunan dosa. Sebab orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Ayat yang ketiga, Tuhan ingatlah kiranya Tuhan ingatlah kiranya rahmat-Mu dan sayang-Mu dari awal selamanya, kemurahan-Mu teguh, dosa masa mudaku jangan ingat sedekahlah, hanya turut rahmat-Mu. Ingat hamba-Mu ya
Jemaat siapkan nyanyian rohani 86 ayat yang kelima. Kita nyanyikan setelah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah takut perang berat, senjatanya tetap dekat. Janganlah takut perang berat, senjatanya tetap dekat. Nanti kau masuk di negeri tempat kau di mahkota. Bapak Ibu jemaat Tuhan, disilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-11 dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai 27. 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai dengan 27. Mari kita berdoa untuk memohon tuntunan kuasa Roh Kudus menolong kita mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami ucap syukur atas kasih dan setia-Mu yang boleh memungkinkan kami datang berhimpun sebagai satu keluarga Allah dalam ibadah ketiga di jemaat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini. Ya, kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saya mengajak kita baca berbalas-balasan. Saya akan baca ayat-ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara-saudara yang bawa Alkitab membaca ayat-ayat yang ganjil sampai dengan ayat terakhir, ayat 27. Yang perikop adalah doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?
Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel, maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hambamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah segala orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tibalah saatnya jemaat Tuhan kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan sebagai rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, kasih dan karunia sepanjang minggu yang kami jalani. Begitu kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 160 ayat 1, 2 dan seterusnya. Apabila persembahan masih dijalankan, maka kita akan lanjutkan dari Kidung Jemaat 403. Sambil memberi persembahan, ingatlah apa kata firman Tuhan nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan ambil hidupku. Berita kemurahan-Mu. Jangan aku budak, pimpin akal budiku dengan
jadikan kehendakku, jadikan kehendakku sama dengan maksud. Berilah jangkuk berdebar oleh giat yang kasihku pun milikmu. Dan selamanya Engkau Tuhan Raja. Kita lanjutkan ke jemaat 403. Hujan berkat kancer curah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ayat 3. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 8 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 9 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan segala kerendahan hati kami menghadap kekudusan-Mu dengan membawa seluruh persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu, biar Engkau menguduskannya, memberkatinya sebelum kami meletakkan di atas altar-Mu. Persembahan lewat tangguh atau kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar oleh jemaat sendiri di kotak-kotak yang ada di depan altar, peti pembangunan, peti diakonia, kotak-kotak yang ada di pintu masuk, kotak-kotak yang ada di ruangan tengah, bahkan di balkon di atas. Bahkan sebentar sebelum berkat, jemaat juga akan memberikan persembahan aksi 5 menit menopang semua pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat secara ke dalam. Selain persembahan tersebut, ada pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur dan persepuluhan yang nama-namanya telah disampaikan lewat infopus. Ada 2 keluarga yang mengucap syukur karena di tengah-tengah keluarga ada yang berulang tahun atau bertambah usia. Tuhan memberkati kekasih dalam pertambahan usia. Ada 6 keluarga yang membawa pengucapan syukur karena berterima kasih karena segala berkat, penyertaan dan perlindungan penjagaan Tuhan di sepanjang minggu yang kami jalani. Ada 9 keluarga membawa persepuluhan menjadi hak milik Tuhan. Mereka bawa ke rumah perbendaharaan. Kiranya hamba berdoa, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan segala berkat bagi semua jemaat dalam ibadah ketiga yang telah memberikan persembahan ini. Dan mereka selalu melimpah ruah dalam segala berkat dan kekayaan Tuhan dari sorga dalam hidup kehidupan mereka, tugas kerja, usaha dan pencarian diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah persembahan dipakai menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat pengharapan, klasis Pornumba, sinode GKI, di mana saja keuangan gereja yang dipakai untuk pemberitaan Injil Kristus di atas tanah ini. Akhirnya Tuhan, terimalah hidup dan kehidupan kami semua sebagai persembahan yang hidup yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa dan menyerahkan seluruh persembahan untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasih, baik dari pengharapan maupun mungkin ada jemaat yang di luar pengharapan yang berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah ketiga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita lihat pembacaan tadi dari 1 Tawari pasal 17 16 sampai 17 dengan tema secara sentral adalah pengharapan dan gaya hidup warga kerajaan Allah. Pengharapan itu sesuatu keyakinan iman yang pasti. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan kepada Tuhan, dan kita punya pengharapan bahwa yang kita sampaikan, yang kita minta itu pasti kita dapat. Tapi kita juga dituntut dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita harus hidup di dunia ini dalam gaya hidup warga kerajaan Allah. Kita di sini hanya perantau, pesiara.
Kita kewargaan sesungguhnya di sorga. Selama kita hidup di dunia, kita harus hidup seperti warga kerajaan sorga, seperti malaikat-malaikat yang ada di sana. Walaupun di tengah-tengah dunia dan segala macam pencobaan. Hari ini kita berbicara dalam pembacaan firman Tuhan tentang doa syukur Daud. Apa yang membuat sehingga Daud menaikkan doa syukur? Pembacaan yang panjang yang kita baca tadi. Rupanya kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya di pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 15, kita ketemu di situ. Itu yang membuat Daud menaikkan sebuah doa syukur. 20 tahun lebih tabut perjanjian itu tinggal di negeri-negeri orang-orang bangsa-bangsa kafir. Ketika Raja Saul dikalahkan oleh bangsa kafir, lalu tabut perjanjian mereka bawa lari. Di kepemimpinan Daud berjuang berusaha sampai bawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Kota Sion, kota kudus, kota Allah. Dan tabut perjanjian diletakkan dan tinggal di tengah-tengah kota itu, di bawah tenda-tenda. Makanya doa syukur Daud itu kalau kita lihat itu berasal dari 1 Tawari pasal 17 ayat 1 dan 2. Daud berkata kepada Nabi Nathan, kamu bangun saya punya istana kerajaan ini. Begitu indah, dengan kayu-kayu aras, kayu yang mahal-mahal. Tapi tabut perjanjian tinggal di bawah tenda-tenda. Aku merencanakan ingin mau bangun bait Allah supaya tabut itu harus tinggal di dalam bait Allah itu. Ada rumahnya. Nabi Nathan bilang, lakukanlah di ayat 2 itu segala sesuatu yang dikandung hatimu. Sebab Allah menyertai engkau. Setelah tiba-tiba di malam hari Nabi Nathan tidur, Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dan kasih tahu kepada hambaku Daud. Bukan dia yang membangun rumah itu bagiku. Nanti anaknya atau keluarganya, salah satu anaknya dan keluarganya, nanti dia akan bangun. Kalau kita baca alasan apa sehingga Tuhan melarang Daud membangun, kalau kita baca di 1 Tawari 22 ayat 8 kita ketemu di situ. Tanganmu penuh dengan berlumuran darah. Waktu kau prajurit, kau sebagai raja di singgasana, banyak orang yang kau bunuh. Banyak orang yang darah tumpah di hadapanku. Makanya kau tidak layak. Nanti keturunanmu. Atau nanti Salomo lah yang nanti membangun rumah itu. Karena Allah menuntut orang yang bangun rumah Allah adalah mereka yang hatinya cinta damai. Orang yang hatinya kotor, kehidupan yang jahat, tidak boleh membangun rumah Allah, rumah kudus. Tapi Nabi Nathan menjelaskan segala kebaikan Tuhan kepada Daud dari ayat 8 sampai dengan 15 itu Daud menerima pernyataan Tuhan itu. Dia rasa bagaimana, ya tidak kelayakan dirinya, tapi Tuhan kok bisa menerima dia. Tuhan bisa mengakui dia. Tuhan bisa mengampuni. Siapa dia? Dia orang berzina juga dengan Batseba. Dia banyak melakukan kejahatan, membunuh orang. Daud menganggap bahwa hanya kasih karunia Allah saja yang membuat Daud bisa menerima pengampunan dari Tuhan karena tidak layak.
Itulah sebabnya Daud turun dari istana, pergi ke tempat tabut perjanjian, ditaruh kemah suci. Di situlah Daud berdoa pada Tuhan dalam pembacaan hari ini yang kita baca dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Sebab itu lewat pembacaan ini, lewat doa Daud, doa syukur Daud ini ada 4 hal penting yang menarik untuk kita belajar mengimaninya. Bagaimana gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah itu kita ambil dari doa Daud itu. Nah, doanya lengkap sekali. Sebagai rasa syukur, terima kasih, tapi doa sebagai seorang hamba, seorang kepala keluarga, minta berkat pada Tuhan untuk anak-anak dan keturunannya. Hal yang pertama adalah Daud menyadari dirinya di ayat 16 itu, di hadapan Allah. Siapa dia? Siapakah aku ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sampai kami bisa hidup sedemikian ini? Setelah Daud mendengar penjelasan dari Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, dia menyadari dia tidak layak. Tapi kalau Tuhan bisa terima dia hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak menilai dia layak atau benar atau melakukan perbuatan yang baik, tapi karena anugerah Tuhan. Perjanjian ditetapkan menurut kemurahan Tuhan. Di ayat 16. Di ayat 7 Tuhan bicara bagi Nabi Nathan, kasih tahu kepada Daud, aku yang ambil dia waktu dia sedang menggiring kambing domba. Ya. Waktu Samuel pergi ke Bethlehem di rumah Isai ayahnya untuk memilih salah satu dari anak. 7 anak lewat. Walaupun ganteng-ganteng, semua ini Tuhan tidak tolak mereka. Samuel tanya sama Isai, masih adakah anakmu atau ini saja ke 7 orang? Masih ada tapi tidak ada apa-apanya, dia hanya anak bungsu, hanya hidup di rumah saja, jadi saya suruh jaga-jaga kambing domba di gembala di hutan sana. Samuel bilang, panggil dia datang. Kita tidak akan makan perjamuan sebelum anak itu datang. Kata panggil ini, Tuhan menyampaikan kepada Nabi Nathan, aku yang panggil kamu. Itu yang Daud merasakan. Daud sadar ternyata Tuhan yang memanggil dia walaupun dia itu tidak layak di hadapannya itu. Ini menjadi contoh bagi Bapak Saudara kita kalau naikkan doa syukur. Daud berdoa ini dengan kerendahan hati. Duduk berlutut. Kadang-kadang kita berdoa itu membanggakan diri, kita hebat. Kita punya segala-galanya. Belajar dari Daud. Tidak layaknya aku. Kalau saya dengan saya punya istri, anak-anak bisa hidup sampai hari ini hanya karena kasih karunia Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan. Kita hanya uap, kita hanya debu, kita hanya bunga yang berkembang pagi, lisut, layu. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kami, itu hanya kasih karunia Allah. Di bagian kedua doa syukur Daud di ayat 17-19. Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya itu, Tuhan memberkati itu. Siapa dia orangnya? Tapi Tuhan bilang, saya akan memberkati engkau. Tahta kerajaanmu kokoh akan berdiri, dan keluargamu, anak-anakmu, cucu-cucumu, keturunanmu, sampai seberapa panjang jauh ke sana, aku memberkati mereka. Dinasti Daud berhenti karena ditolak oleh Tuhan. Tapi dinasti Raja Daud diberkati oleh Tuhan. Sampai anak-anak keturunannya. Ayat 17 itu, kalau kita baca ayat 17 itu, Daud tidak mengerti, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dalam masa yang masih jauh,
telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Daud tidak tahu manusia siapa. Doa Daud ini terwujud ketika Yesus lahir. Ternyata itu masuk dalam rancangan Tuhan. Dari keluarga-keluarga Daud. Raja ganti raja. Sampai mereka dibuang ke Babel. Dan pada akhirnya Yesus itu lahir sebagai anak Allah di kandang Betlehem. Di kota Daud. Dari tunggul Isai. Makanya Yesus disebut Raja Daud. Satu keyakinan Daud yang luar biasa. Makanya dia mengagungkan keberlangsungan keluarga yang diberkati oleh Tuhan itu. Ya. Karena siapa aku, tapi keturunanku diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau kita sebagai kepala keluarga juga hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Keturunan kita, anak-anak kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin waktunya kau sudah tidak ada, tapi anak kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Di bagian kedua ayat 20, Daud mengagungkan Tuhan. Menyaksikan, mengagungkan Allah Israel, bahwa Allah tidak ada Allah lain yang kami sembah. Hanya Engkau Allah Israel. Kami telah menyaksikan semua yang Kau buat dengan mata kepala kami sendiri. Nah. Engkau membebaskan kami di ayat 22. Siapa bangsa Israel di dunia seperti apa yang Allah pergi bawa orang keluar dari Mesir itu. Walaupun mereka di Mesir jahat, bukan mereka baik. Hanya janji firman Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa aku akan memberkati keturunanmu. Allah bawa orang walaupun orang jahat di Mesir. Bawa kembali ke tanah perjanjian. Gitu. Bahkan dalam perjanjian dari Mesir ke tanah perjanjian, Tuhanlah yang menghalau bangsa-bangsa kafir yang menentang, menghalangi perjalanan. Tuhan menghalau. Nah. Ini yang membuat Daud menyatakan syukur ini. Tuhan yang begitu baik. Ya. Satu hubungan yang dia lihat secara religius adalah hubungan antara bapa dan anak. Tuhan datang tinggal di kemah-kemah. Pindah dari kemah yang satu ke kemah yang lain. Seperti bapa dengan anak. Dia jadikan Israel anaknya. Israel jadikan dia adalah bapa. Tinggal dalam perjalanan mereka. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Di bagian yang terakhir, di bagian 23-27. Di sini Raja Daud bersyukur atas keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Doa syukurnya itu terakhir kita baca di ayat 27 itu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Bapak, apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya. Daud percaya betul. Apa yang Tuhan memberkati dia dan keluarganya akan berlangsung selama-lamanya. Nah, rasa itu yang Daud ungkapkan dalam doa syukur. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa tujuan Daud lewat doa syukur ini yang panjang ini? Tujuan adalah Daud memohon Tuhan memberkatinya dia dan keluarganya supaya dia dan keluarganya tetap setia di hadapan Tuhan. Itu doa Daud. Tuhan, Kau berkati saya dan keluargaku supaya kami di tengah-tengah dunia yang susah ini kami tetap setia. Apapun tantangan, apapun cobaan, apapun gangguan, kami tetap iman kepada Engkau. Doa keluarga Kristen harus seperti itu. Seperti doa Raja Daud. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya kami punya anak jadi dokter. Kami punya anak jadi pilot, insinyur. Ini doa yang tidak tepat. Doa yang benar menurut doa ucapan syukur adalah, Tuhan, ajar anak-anak kami mengenal Engkau secara baik.
Ajar anak-anak kami mengasihi Engkau secara baik. Ajar anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Maka segala berkat dari sorga yang tidak kami minta akan menyertai mereka. Salomo ketika jadi raja, Tuhan tanya kepada dalam mimpinya, kau minta sudah, apa yang kau minta? Saya akan kasih. Salomo tidak minta kekayaan, ketenaran. Salomo hanya minta, Tuhan, saya ini masih muda. Saya ada di tengah-tengah umat-Mu yang besar. Kasih saya hikmat dan pengertian. Saya bisa mengadili bangsa yang besar ini. Apa jawaban Tuhan? Karena apa yang kau minta itu baik. Maka semua yang kau tidak minta saya akan kasih kepada engkau. Kekayaan, kehormatan, umur panjang. Saya kasih semua. Ini yang Tuhan belajar. Doa Daud yang penuh dengan makna. Dalam permintaan kepada Tuhan. Karena ketidaklayakan kita ini. Tidak ada apa-apanya itu. Tapi dalam ratapan pasal 3, 22, 23. Segala kasih setianya selalu baru tiap pagi. Siapa kita? Besok pagi kita bangun, dia kasih tenaga, kesehatan, kekuatan yang baru. Siapa kita? Padahal kita banyak berdosa, banyak pelanggaran. Tapi kebaikan Tuhan itu luar biasa. Itulah sebabnya. Apa makna firman Tuhan bagi kita dalam memasuki minggu yang baru dengan tema sentral pengharapan dan gaya hidup warga kerajaan Allah. Pembacaannya hanya menekankan dua hal penting sebagai kesimpulan. Berbicara tentang Sang Mesias dan penyembahan yang benar itu seperti apa. Sikap penantian terhadap kerajaan Mesias sebagai peristiwa yang sudah terjadi waktu itu, Yesus sudah datang. Waktu bangsa Israel pulang dari pembuangan Babilonia, tidak ada raja yang memimpin mereka. Tidak ada seorang pemimpin yang mereka. Yang ada di Israel waktu itu hanya nabi dengan imam. Bupati paling tinggi di zaman Nabi Zakaria, Meliaki. Mereka sedang merindukan raja sesuai dengan nubuat nabi-nabi Yesaya. Bahkan seorang raja akan lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia akan lahir dari tunggul Isai. Dia akan dilahirkan dari seorang perempuan gadis yang masih perawan. Tapi siapa orangnya? Bangsa Israel tidak tahu. Nubuat nabi-nabi, doa syukur Raja Daud tergenapi ketika Kristus lahir. Dan peristiwa itu sudah terjadi. Firman Tuhan datang hari ini bagi kita yang sedang menantikan kapan dia datang. Untuk itu dalam menantikan kapan Tuhan datang, mari kita hidup sebagai warga kerajaan sorga. Walaupun kita masih menikmati kehidupan di dunia, kita masih bekerja dan berusaha berjuang di tengah dunia, tapi ingat kita itu dari sana, warga kerajaan sorga. Di dunia harus seperti di sorga, doa Bapa kami, Matius pasal 6 ayat 10. Kita hidup seperti malaikat-malaikat di sana. Hidup yang kudus, hidup yang sempurna, hidup yang bersih. Harus seperti begitu. Dunia dengan segala yang ditawarkan itu memang jahat. Tapi orang Kristen harus menjadi pemenang-pemenang di tengah dunia sebagai warga kerajaan Allah. Bahwa semua mata akan melihat mereka adalah benar. Walaupun musafir, pesiara, pendatang. Tapi mereka adalah warga kerajaan Allah yang tinggal di tengah-tengah dunia. Karena Allah memiliki pilihan atas diri dan kehidupan kita. Allah akan memilih kita. Ya. Keturunan kita dan diberkati. Ya. Saya bilang keluarga pasal besi itu. Orang mengenal Amos, guru jemaat Amos pasal besi yang keliling beritakan Injil. Tapi keturunannya diberkati sampai hari ini. Keturunan keempat ada. Mereka terus melayani Tuhan di gereja karena nama besar itu. Begitu juga kita dalam keluarga, kalau kita hidup dengan baik. Keturunan akan diberkati. Orang bilang siapa? Oh itu pendeta Tir punya anak-anak itu.
Memang dulu dia Bapak di pengeram. Begitu. Bukan saya seorang pendeta, tapi semua kita sebagai warga jemaat. Orang tua yang bisa ajar anak-anak dengan kebenaran, mengasihi Tuhan. Anak cucu diberkati oleh Tuhan. Mereka menerima berkat-berkat yang luar biasa. Walaupun kita sudah tidak ada, tapi kita telah meletakkan dasar-dasar hidup yang benar. Gitu. Hal yang kedua berbicara tentang penyembahan yang benar. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di perigi sumur Yakub. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, karena dia tidak mau memberi air kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 21-24. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah roh dan kebenaran. Sebab itu firman mengajak kita di tengah-tengah dunia yang susah ini, dunia yang segala sesuatu serba ilmu pengetahuan teknologi, serba instan menawarkan kita. Tubuh ini bait Allah ini kita bangun. Taruh Yesus bertahta dalam kehidupan kita. Taruh Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi garam dan terang untuk dunia. Ya. Ibadah yang benar, persembahan yang benar itu mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang harum berkenan pada Allah. Ya. Orang Israel itu berdoa, itu berlutut, mereka tidak pernah berdiri. Di zaman itu Yesus karena dia berkuasa, dia bisa berdiri, tidur, duduk, berdoa. Orang Israel harus berlutut. Ketika waktu dia berlutut dan berdoa, apa yang dia minta dia yakin. Berlutut itu adalah doa yang Tuhan bisa jawab cepat. Maka kita belajar dari mereka. Jangan berdoa seperti orang Perisi di tikungan jalan berdiri. Bahwa mereka adalah orang Kristen. Masuk ke dalam bilikmu. Berlutut dan berdoalah kepada Tuhan. Segala pergumulan, segala keluh kesah, Tuhan akan mendengarkan. Para orang tua akan adalah hamba Tuhan. Seperti Raja Daud, berdoa untuk keluarganya, berdoa nanti keturunan yang akan datang. Bagaimana mereka hidup, tergantung kita sebagai orang tua. Mari, dua hal yang kita jalankan. Menantikan Tuhan dalam kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Mari kita menyembah Allah secara baik. Ya. Karena Tuhan tidak mau Daud membangun rumah karena tangannya penuh dengan berlumuran darah, kotor, tidak layak. Orang yang hati bersih damai baru bangun rumah, bangun gereja, bangun pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan pujian, dengan firman hari ini. Amin. Pujian dari Bapak atau solo Bapak Firman Lase disilakan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, lalu berikan. Ku bersyukur pada
kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih pujiannya. Nah, Yesus memberkati Bapak kekasih, menyatakan syukur kepada Tuhan padahal siapa kita. Kebaikan Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Siapakah aku, ya Tuhan Allah?
dan siapakah keluargaku yang Engkau membawa kami sampai sedemikian ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lewat doa syukur Daud mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab kami tidak ada apa-apanya di hadapan kami dan seisi keluarga kami bisa melewati seluruh hari-hari hidup kami, bisa melewati segala cobaan, beban, pergumulan hidup, karena janji firman, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Firman mengajarkan kami untuk merendahkan diri seperti Raja Daud, berdoa untuk kebaikan keluarganya, berdoa untuk keturunannya, berdoa dengan iman yakin bahwa apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati terus sepanjang hidup. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami pun juga dalam kehidupan kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Mu tidak pernah terbatas. Kasih-Mu selalu seperti air yang mengalir dan mengalir terus. Berkat-berkat-Mu tidak bisa kami hitung satu persatu. Karena terlalu banyak yang Kau buat untuk kami. Padahal siapakah kami? Biarlah firman ini menolong Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah mendengar ketika kami mempersiapkan diri di bulan ini untuk memasuki minggu-minggu Advent. Kami harus belajar, kami harus dikuatkan, kami harus beriman, kami harus punya pengharapan pada Tuhan. Bahwa segala janji-janji berkat tidak pernah Engkau lupa. Satu kata pun bagi manusia bisa kami lupa, tapi bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Mendengar, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Ajarlah kami ya Tuhan supaya kami masih hidup di tengah-tengah dunia, supaya kami juga benar-benar menjalani hidup sebagai warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau beri kami Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mengajarkan kami ketika kami berjalan dan melangkah salah, yang membawa kami ke jalan yang benar. Jadikanlah kami orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang setia bagi Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa di surga, biar firman menjadi berkat bagi setiap orang yang telah mendengarkan, ya bawa pulang, dan menjadikan doa syukur Daud ini sebagai doa yang sangat-sangat berguna untuk kami melakukannya dalam kehidupan sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga, di mana saja kami berada. Bapa di surga, hamba berdoa untuk gereja-Mu, Sinode GKI di tanah Papua, dan kami yang tinggal di kota Jayapura. Kami juga berdoa untuk Badan Pekerja Klasis Pornumbai. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami dalam tanggung jawab dan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan
biarlah di dalam hikmat dari Tuhan, bahwa semua kami yang tinggal sebagai warga gereja, kami selalu dikuatkan di tengah-tengah dunia yang sudah tua ini. Dunia yang penuh dengan segala macam tawaran. Gereja hadir untuk memberi terang bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebab kerinduan Tuhan adalah tidak ada satu orang pun yang binasa. Semua orang harus diselamatkan, baik dari pimpinan sampai dengan orang-orang yang tidak punya pekerjaan apa-apa. Kami berdoa untuk pemerintah Papua Barat. Tuhan memberkati Gubernur Papua. Kami berdoa dia adalah orang yang kau pilih dalam cobaan yang sedang dihadapi. Tuhan yang adil, Tuhan yang sempurna. Engkau yang dapat menentukan benar dan salah. Kami taruh seluruh proses kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkuasa memberikan jalan keluar bagi Bapa kekasih. Walaupun di tengah kesakitan, kau pulihkan dia dari kesakitannya. Bahwa pemimpin daerah, pemimpin negara adalah alat tangan Tuhan bagi mereka. Baik pemimpin Gubernur Papua Barat dengan seluruh SKPD, Bupati, Wali Kota, sejajaran Papua Barat, dan kami yang tinggal di Kota Jayapura, kami taruh Bapak Wali Kota, pejabat Wali Kota dengan seluruh SKPD dalam tanggung jawab mereka bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Jayapura. Engkau memberkati mereka dari pimpinan tertinggi sampai dengan lurah, RT dan RW. Kami juga berdoa untuk pergumulan dari jemaat pengharapan. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Sepanjang bulan November ini sudah ditetapkan akan ada evaluasi pelayanan 1 tahun di 9 week pelayanan. Week KPO dan week percetakan sudah selesai kemarin, dan masih ada week-week lain yang dalam minggu-minggu ke depan. Dengan semua program, Tuhan memberkatinya, bahwa semua hasil dari evaluasi dapat disampaikan dalam rapat yang diperluas yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022. Tuhan memberkati para koordinator majelis, pelayan-pelayan pendamping yang ada di week-week. Kau memberkati bahwa waktu yang diberikan oleh pelaksana harian majelis jemaat dapat terlaksana dengan baik, tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat yang mendapat tanggung jawab week diaspora untuk sidang jemaat ke-32. Mereka sedang bergumul. Sidang ini tidak bisa sukses kalau tanpa didukung dengan daya dan dana. Tapi itu Tuhan memberkati panitia dalam segala usaha dan pencarian mereka supaya tepat pada waktunya. Apa yang menjadi pergumulan dapat teratasi sehingga dapat mempersembahkan sidang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk unsur-unsur jemaat yang ada di Jemaat Pengharapan Jayapura, Badan Pelayan PKB, PW, PAM, dan PAR dalam seluruh program pelayanan dalam sisa bulan-bulan November dan Desember. Engkau memberkati ibadah HUT PKB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Jemaat Pengharapan. Tuhan berkati. Dan biarlah semuanya bapak-bapak dalam jemaat bisa ambil bagian sebagai kepala keluarga, imam rumah tangga, dan bagian dari persekutuan kaum bapak. Kami juga berdoa untuk kehidupan warga jemaat Pengharapan Jayapura yang tersebar di 9 week pelayanan di minggu kerja yang baru, besok Senin sampai hari Sabtu. Bagi mereka yang bekerja, baik sebagai pegawai sipil, ASN, TNI, Polri, BUMN, yang bekerja di lembaga legislatif, yang bekerja sebagai karyawan toko, pegawai-pegawai perusahaan, bahkan buruh bangunan.
dalam seluruh kehidupan warga jemaat di minggu kerja yang baru. Tuhan Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa untuk para pelayan firman, baik di Sinode GKI di Tanah Papua, di mana saja, di gunung, di lembah, di pesisir pantai, di pulau-pulau. Setia bekerja untuk Tuhan. Engkau memberkati mereka, pendeta, guru Injil, guru jemaat, penatua, syemasi, dalam kehidupan mereka. Dan secara khusus kami yang ada di Pengarapan, para pendeta dan seluruh Bapak Ibu penatua dan syemasi di 9 week pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang ada dalam pergumulan karena sakit, baik di rumah sakit, mereka yang ada dalam kondisi stroke, yang duduk di kursi roda, tubuh lemah tidak kuat, datanglah dengan kuasa-Mu. Jamah setiap kekasih-kekasih yang kami tidak menyebut satu persatu. Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Melihat. Kau datang dengan kuasa menolong seluruh warga jemaat dalam beban hidup dan pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk janda dengan keluarganya, anak-anak, cucu-cucu, anak mantu, duda dengan keluarganya, para lansia dengan keluarganya, dan anak yatim piatu tanpa orang tua. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk semua pelayanan dalam ibadah ketiga, baik majelis jemaat dari week diaspora, koordinator dengan seluruh Bapak Ibu penatua syemasi dalam tanggung jawab pelayanan diberkati oleh Tuhan. Pemain organ Bapak Penatua Firman Lase, pemandu puji-pujian Ibu Ye, Wan Makmur, pengatur sound system, anak-anak muda, tim multimedia, dengan semua talenta yang mereka miliki pakai untuk melayani gereja. Tuhan kembalikan lewat berkat-berkat-Mu. Dan semua yang telah mempersiapkan ibadah dalam ruangan maupun di luar, Tuhan memberkati semua yang bekerja di gereja ini Tuhan. Pelaksana harian majelis jemaat, ketua, wakil ketua, wakil sekretaris, dan seluruh staf pendukung keuangan, tata usaha, Tuhan berkati dalam seluruh tanggung jawab mereka yang bekerja untuk gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Selesai ibadah jemaat akan pulang kembali ke dalam rumah tangga dan kehidupan mereka. Tuhan antar pulang dengan selamat sejahtera. Mereka yang pakai mobil, mereka yang pakai motor, mereka yang menumpang taksi, mereka yang berjalan kaki. Tuhan memberkati waktu mereka pulang. Tuhan memberkati semua jemaat yang ambil bagian dalam ibadah ketiga. Bagi manusia mereka juga punya pergumulan, beban hidup. Allah melihat dari surga. Mari Engkau jawab seturut dengan kasih dan rahmat-Mu. Setiap orang dalam pergumulan juga mau mengucap syukur pada Tuhan atas kasih dan setia Tuhan. Sekali lagi kami taruh seluruh kehidupan kami jemaat untuk berjalan di minggu kerja yang baru. Tuhan tuntun pimpin kami dengan tangan-Mu yang lembut. Jauhkan segala susah, merebah, maut, malapetaka. Seluruh perjalanan hidup di minggu kerja yang baru menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Inilah syukur kami, inilah syafaat kami, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di surga. Amin. Baik, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Kita menyanyi dari nyanyian kedua jemaat 400 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita menyanyi sambil memberikan persembahan aksi 5 menit. Ayat 1 dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kudaki jalan mulia tetap doaku, inilah. Kudaki jalan mulia tetap doaku, inilah. Ke tempat
Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkah. Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ayat 2. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan ya Tuhan angkat diriku. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahmu. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara-saudara. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara selamat dan sejahtera. Amin. Amin. Ibadah selesai, jemaat Tuhan silakan duduk dan bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Kristus kasih, atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan kami semua yang bertugas, pendeta, Bapak Ibu Penatua Semas dari WIK Gajah Putih, pemain organ dan WIK Diaspora, ya, pemandu puji-pujian, tim multimedia dan semua yang telah menyiapkan ruangan tempat ibadah sehingga kita beribadah, menyampaikan terima kasih banyak atas kebersamaan ikut ibadah sore. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara di minggu kerja yang baru besok, Senin sampai dengan Sabtu. Dan terimalah salam hormat kami. Shalom, Tuhan berkati semua.